Nah, selanjutnya di contoh soal yang ketiga atau latihan yang ketiga, ini kan ada class person. Ya, class person dia punya metode dan variabelnya. Nah, di mana variabelnya sendiri itu ada 3, nama, tinggi, dan berat. Sedangkan untuk metodenya, dia punya 2 metode. Yang pertama ada metode khusus ya, karena namanya ini sama dengan nama kelas. Di sini juga ada parameter, ya. Nah, di mana seperti sebelumnya, kalau parameter itu digunakan untuk menyimpan nilai sementara dari yang sudah kita isikan di pembuatan objek nanti gitu kan. Saat pembuatan objek nantinya kita juga akan memasukkan nilai dari variabel-variabel ini. Nah, nanti nilainya itu akan disimpan di variabel ini yang ada dalam parameter, kemudian dipindahkan di sini, di bagian sini. Jadi, nama ini kan punyanya ini, punyanya yang ada dalam parameter, sedangkan yang hijau ini punyanya variabel yang ada di dalam kelas. Jadi, meskipun namanya ini sama, tapi ini beda ya. Dia beda. Jadi yang nama yang hijau ini punyanya kelas dan nama yang ini itu punyanya parameter gitu. Jadi parameter ini kita isi terlebih dahulu. Setelah variabel nama, tinggi, dan berat pada parameter ini udah terisi, langsung nanti kita masukkan ke variabel yang ada di kelas. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang di metode selanjutnya, metode toString, itu dia punya manfaat atau punya kegunaan untuk menampilkan ya, istilahnya menampilkan isi dari variabel yang telah kita isikan tadi. Jadi di sini kita printkan nanti gitu ya. Jadi nanti kalau misal metodenya ini dipanggil, maka dia akan menampilkan ini namanya siapa, isi dari variabel nama tadi siapa, nanti dicetak. Terus tingginya berapa, beratnya berapa gitu. Nah, di sini ada kelas yang kedua yaitu kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini adalah anak atau subkelas dari kelas person. Berarti kan kelas mahasiswa ini dia dapat menggunakan atau dia itu diwarisi variabel yang ada di kelas ini gitu kan. Terus setelah kelas mahasiswa ini bisa mengambil variabel dari kelas person, dia buat variabel lagi yaitu name, unif asal, dan nilai. Setelah itu kita buat construct lagi di sini dengan metode yang namanya sama seperti nama kelasnya, ya kan? Perlu diingat kalau construct itu dia tidak bisa diwariskan. Jadi di sini kita buat construct lagi. Gitu. Dengan parameternya harus sama. Parameternya harus sama kan yang di person itu kan punya parameter ini. Nah, ini kita tuliskan lagi di sini. String nama, double tinggi, dan double berat. Terus kita lanjutkan ke parameter yang selanjutnya, yaitu parameter dari variabel yang ada di kelas mahasiswa ini. Kita buat parameternya gitu. Supaya nanti ini dia, variabel ini, dia bisa mengisikan nilai ke variabel yang ada di kelas ini. Gitu. Nah, di sini ada perintah atau keyword super. Nah, keyword super ini digunakan untuk memanggil, gitu kan? Memanggil dari parameter yang istilahnya memanggil atau sesuatu yang digunakan biar kita itu bisa mengakses dari variabel tinggi, berat, dan nama di kelas person ini atau di super kelasnya. Jadi di sini kita tambahkan lagi super, nama, name, nama, tinggi, dan berat maksud saya. Nah, setelah itu kita buat seperti ini biar nanti name, unif asal, dan double nilai yang sudah terisi nantinya bisa kita masukkan ke variabel name, unif asal, dan nilai yang ada di dalam kelas gitu ya. Jadi harus diingat lagi ya kalau variabel yang ada di sini, name, unif asal, dan nilai itu berbeda dengan variabel name, unif asal, dan double nilai yang ada di sini gitu. Ya, ini tuh beda, cuma sama namanya aja. Kalau semisal kita mau buat di sini berat ya, berat O semisal. Berarti nanti kita juga mengubah
Maksud saya, jika nantinya kita ini ya, yang di sini ini kita ubah, yang di nilai ini maksud saya ya, nilai ini kita ubah nilai O, berarti nanti ini juga diisi nilai O gitu. Jadi meskipun nama variabelnya itu nggak sama seperti nama variabel yang ada di kelas, itu tidak apa-apa. Pokoknya yang harus kita pahami ya, itu untuk yang ini itu merepresentasikan variabel yang ada dalam parameter, sedangkan yang hijau-hijau ini dia merepresentasikan variabel yang ada di dalam kelas. Ya, berarti ini tuh variabel yang akan digunakan dan yang bisa diturunkan kalau misal mahasiswa ini punya subkelas lagi gitu. Sedangkan untuk yang di dalam parameter dia itu cuma variabel sementara yang digunakan untuk mengisikan isi dari variabel-variabel ini yang nantinya akan diisikan ke atau akan dipindahkan ke variabel ini, variabel paten gitu ya istilahnya. Sama kemudian yang di sini ada method toString yang digunakan untuk memanggil, ya kan, memanggil atau menampilkan isi dari variabel yang telah kita set, gitu. Nah di sini kita lihat lagi, ada kelas yang ketiga yaitu kelas siswa, extends person. Berarti kelas person tadi selain dia punya subkelasnya mahasiswa, dia juga punya subkelas lagi yaitu kelas siswa. Nah, gitu ya. Di sini ada lagi NIS. Berarti kan semua siswa pasti punya NIS gitu kan. Nah, kemudian kita juga ingin istilahnya itu kita juga ingin mengakses atau menggunakan variabel-variabel yang ada di kelas person. Berarti di sini kita tulis lagi kan parameternya string nama, double tinggi, double berat sesuai dengan parameter yang ada di kelas person. Kemudian kita tambahkan dengan string NIS sesuai dengan variabel yang ada di dalam kelas siswa. Kemudian kita kasih lagi super biar kita bisa mengakses ya variabel nama, tinggi, dan berat di variabel person. Kemudian kita isi NIS-nya kan karena yang belum diisi kan cuma yang NIS ya, yang nama, tinggi, dan berat kan sudah diisi di sini di kelas person gitu kan. Nah, selanjutnya ini digunakan juga untuk menampilkan sama seperti yang sebelumnya juga sih. Nah, di sini bedanya kalau di latihan ini itu dia punya kelas lagi. Jadi mahasiswa ini kan awalnya subkelas ya, tapi dia punya subkelas lagi nih gitu. Jadi mahasiswa tua itu istilahnya dia adalah cucunya dari kelas person. Jadi kelas person ini mbahnya gitu ya kan. Jadi karena person ini kan punya anak namanya mahasiswa. Nah, anaknya yang kelas mahasiswa ini dia punya anak lagi namanya mahasiswa tua gitu. Jadi, mahasiswa tua ini dia itu bisa mengakses variabel yang ada di dalam kelas mahasiswa. Selain itu, dia juga bisa mengakses atau bisa mewarisi kelas atau metode yang ada dalam kelas mbahnya atau kelas person seperti itu. Jadi di sini di kelas tua ini kita bisa memanggil ini string nama, double tinggi, dan double berat itu kan punyanya kelas person. Sedangkan string name, string univ, asal, double nilai itu kan punyanya kelas mahasiswa. Dan masa studi ini dia punyanya kelas mahasiswa tua. Jadi bisa digabung, bisa dipanggil semua karena mahasiswa tua ini cucunya dia bisa pakai variabel dan metode dari si ibu dan neneknya sekaligus gitu. Sama ini juga kita menggunakan super juga ya. Super yang di super itu variabel-variabel yang kita pakai dari selain kelas mahasiswa tua. Jadi dari kelas mahasiswa dan kelas person. Kan ini dari kelas person, nama, tinggi, dan berat. Terus NIM-nya ini kita dapat dari mahasiswa. Jadi kita kasihkan super di depannya supaya kita bisa mengakses. Terus ini kita pindahkan, maksud saya kita isi ya masa studinya berapa. Terus ini digunakan untuk menampilkan. Nah, di kelas ketiga ini bisa kita lihat kalau objek
Ya, objek yang merepresentasikan kelas person itu dia hanya memasukkan 3 nilai, yaitu nama atau isi dari variabel nama, isi dari variabel tinggi, dan berat. Jadi cuma 3 ini yang dimasukkan, karena sesuai dengan parameter yang ada di dalam kelas person, yaitu cuma ada 3. Ya kan? Sedangkan untuk di kelas yang lain, di objek MHS mahasiswa ini ya, mahasiswa itu dia punya 6 nilai. Di mana variabel ini, nama, NIM, dan berat itu dia warisi dari ibunya, yaitu kelas person, dan sisanya untuk NIM dan asal univ segala macam itu dia dapatkan dari kelas dia sendiri gitu. Jadi isinya itu lebih banyak. Jadi di kelas mahasiswa ini dia bisa menginputkan lebih banyak nilai tanpa dia itu harus menuliskan codingnya itu satu persatu lagi dari awal gitu. Jadi dia bisa langsung manggil aja tuh punyanya ibunya, punyanya kelas person gitu. Sama halnya dengan siswa. Siswa juga dia bisa memanggil atau bisa mengisikan nilai yang ada pada variabel nama, tinggi, dan berat. Terus ini bisa ditambahin list lagi ya dari variabel yang dibuat di kelas siswa itu sendiri. Ini. Sedangkan untuk mahasiswa tua, dia itu bisa mengisikan semuanya. Ini kan untuk variabel ini itu isi dari variabel yang ada di kelas person. Terus ini juga ada nilai yang ada di variabel kelas mahasiswa. Nah, yang ini isi dari variabel yang ada di kelas mahasiswa tua. Jadi, kalau kita run, maka nanti hasilnya adalah, sebentar, kita salah ngerun. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini output objek di kelas person, output objek di kelas mahasiswa, kelas siswa, dan mahasiswa tua. Jadi, di kelas mahasiswa tua ini, meskipun di sini kita bisa memasukkan banyak nilai dari variabel, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan variabelnya satu-satu, karena kita bisa langsung manggil variabel yang ada di kelas ibunya atau di kelas neneknya, seperti itu.